Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu. Umat sedharma yang Anda cintai, selamat merayakan Hari Raya Sang Hyang Aji Saraswati, yaitu ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu pengetahuan, hidup kita ini tidak akan berkembang. Maka itu wajib hukumnya Sang Meraga Suci menjalankan kesucian dan disucikan. Ida Pedanda, Wiku, Empu, sang menjalankan keparemartan Sang Meraga Putus dalam menjalankan panah Pasupati, yaitu panahnya Arjuna, dalam menjalankan Trikaya Parisuddha dalam berpikir, berbicara, dan berbuat. Hindari tanpa dasar sastra. Sastra membawa kebenaran sejati dan kebijaksanaan. Dalam menjalankan agama berdasarkan sastra, itulah kesaktiannya dan kesempurnaannya. Umat sedharma yang Anda cintai, dalam kesempatan yang baik ini, Ratu Pranda memberikan penjelasan pengertian pemahaman tentang apa saja yang perlu dibangun di Merajaan Persimpangan. Khususnya Ratu Pranda ambil dari lontar Astabumi, Astakusala-kusali, jajar kemari, tutur anda tatwa, dalam batu renggong, Resi Markandia, Empu Kuturan, Gong Besi, Ida Dangyang Nirarta atau Ida Pranda Sakti Waroh. Beliaulah yang melakukan perubahan dan penyempurnaan. Tepatnya beliau datang ke Bali tahun 1489, di mana beliau telah membangun banyak pura di Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba. Nah, kembali seperti apa yang Ratu Pranda sampaikan, artinya untuk di persimpangan tidak harus membangun kemulan atau rong tiga. Ya, tidak harus. Ya, jadi cukup membangun Padmasari. Nah, seperti inilah bentuknya yang disebut Padmasari, yaitu cukup sesuai dengan Astabumi, Astakusala-kusali, jajar kemari. Artinya tidak harus kemulan atau rong tiga. Begitu juga bagi yang tinggal dekat dengan Merajaan Dadia atau Merajaan Saren, itu tidak juga harus membangun kemulan taksu. Intinya mengenai Padmasari, begitu juga Panjenengan, ya seperti ini fungsinya sama saja fungsi. Baik itu Padmasari maupun Panjenengan boleh menghadap ke barat, boleh menghadap ke selatan, boleh menghadap ke barat daya. Artinya fungsinya itu sama. Ya, baik itu Padmasari maupun Panjenengan. Ya. Artinya yang bersemayam yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, menyatu dengan kawitan leluhur dewata-dewati. Khususnya yang punya tempat atau yang disebut Astabumi luas dari tanah itu sendiri, yaitu seperti zaman sekarang ada yang punya 0,5, 0,6, 0,8 sampai 1 are, yaitu di kota-kota. Artinya tidak harus membangun kemulan itu. Jadi cukup Padmasari dan atau Panjenengan.
Terus bagaimana mengenai penunggun karang? Itu pun tidak harus. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk membangun penunggun karang, tidak perlu dipermasalahkan. Cukup Padmasari, yaitu lebuh itu di pemedal rumah, yaitu rumah itu sendiri, baik itu penyengker dan pemedal rumah. Yang penting perlu diisi citak dasar pada waktu ngeruak, yaitu citak dasar itu simbol dari Ardha Nareswari, simbol negatif, Yoni, Pertiwi. Nah, sudah itu perlu dibakuh, terus Merudakina. Sudah itu diisi pedagingan itu simbol Ardha Nareswara, simbol Purusa, simbol positif, simbol Akasa, simbol Lingga. Artinya lingga yoni itu setelah di plaspas, kalau melaspas alit disebut ngulak ngambe. Nah, bagi rumah yang sederhana, yaitu umpamanya 0,5, 0,6 sampai 1 are, yang penting mengenai tembok penyengker sebagai penyengker rumah, pemedal rumah, sudah itu lebuh, terus rumah, yaitu perlu juga diisi citak dasar dan pedagingan. Kalau seandainya rumah itu langsung itu menyatu dengan dapur, itu perlu citak dasarnya cukup 1, pedagingannya 2, karena di rumah itu yang bersemayam untuk di kamar rumah itu Ida Betari Parwati atau Ida Betari Umo. Sudah itu di dapur Ida Sangyang Trimerta, Ida Sangyang Pawitra. Nah, itu pada intinya yang rumah yang paling sederhana. Artinya citak dasarnya itu dari Padmasari, lebuh, penyengker rumah, sudah itu pemedal rumah, yaitu terus rumah dan dapur. Artinya citak dasarnya itu 5, tapi pedagingannya ada 6. Nah, ini lebuh di depan balai tempek. Sudah itu pelinggih pejenengan linggih Sangyang Giripati, sungsungan bersama. Linggih Ida Sangyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sungsungan bersama. Sudah itu ini pelangkiran di balai tempek, yaitu linggih Ida Begawan Penyarikan. Saya perlu ingatkan pada umat sedharma, agama Hindu tidak ada nyembah batu, tidak ada nyembah beton, tidak ada nyembah kayu, tidak ada nyembah patung, tidak ada nyembah berhala. Intinya semua bangunan bukan saja pelinggih-pelinggih saja, termasuk bangunan apapun itu perlu diisi yang namanya pada waktu ngeruak, citak dasar dan pedagingan, seperti yang saya sudah sampaikan di depan. Karena agama Hindu itu sangat sakral, karena Ida Betara tidak kena kesebelan, tidak kena kecuntakaan. Begitu juga rohaniawan Hindu Padanda Wiku yang Metrijati sesuai dengan dasar sastranya itu tidak kena kesebelan, tidak kena kecuntakaan, kecuali walaka Eko Jati, Medui Jati itu baru kena kesebelan, kena kecuntakaan. Kalau bangunan pura pelinggih termasuk rumah, apapun bentuk bangunan itu, kalau tidak berisi citak dasar sebagai pengeruak dan pedagingan pada waktu di plaspas, itu jangan diberi sajen, karena itu namanya dekorasi. Kalau istilah Bali tidak perlu bantenin. Baik itu Padmasari maupun pejenangan itu fungsinya sama,
yang melinggih Ida Sang Diwasa menyatu dengan kawitan luhur Dewata Dewati, Dewa Yang Pitara, Dewa Yang Pitari, Pitra Widi, Widi Wasa Pitra, sesuai Atma Wedana apa yang dilaksanakan. Hanya bedanya kalau rong telu kemulan, yaitu yang bersemayam 3, yaitu disebut juga Tri Purusa, Siwa Sadasiwa Paramusiwa, disebut juga Sangyang Trimurti, disebut juga Sangyang Areka, disebut juga Sangyang Siwa Guru, disebut juga Betara Kawitan leluhur Dewata Dewati. Nah, tentang masalah kerap boleh pakai rabduk, yaitu boleh pakai genteng atau yang lainnya. Karena Ida Sang Hyang Widiwasa, Ida Betara Betari tidak pernah meminta harus begini, harus begitu. Yang penting tata cara pada waktu membangunnya, yaitu simbol dari mikrokosmos, pertiwi, arda nareswari, ioni, yaitu juga disebut cita dasar. Nah, itu cukup satu untuk di rong telu, untuk di kemulan. Tetapi pedagingannya itu ada 3. Itu 3. Karena yang bersemayam 3. Ya, seperti yang Ratu Pranda tadi sampaikan. Yang bersemayam 3 yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Yang di selatan disebut Sangyang Para Atma. Di utara disebut Sangyang Siwatma. Di tengah Sangyang Susudatma atau Sangyang Siwa. Ya, disebut Sangyang Siwa Guru setelah di plaspas. Artinya harus rong telu itu pedagingannya 3. Nah, umumnya di Bali, mungkin juga di lain tempat, karena pada waktu membangun itu belum mungkin diketemukan sastranya itu. Disinilah diperlukan perubahan itu untuk disempurnakan. Tugas Ratu Jadi Pedanda, Wiku Rohaniawan Hidup untuk selalu meluruskan, ya, selalu memberikan pencerahan, pemahaman, pengertian. Jangan sampai yang salah, keliru dibiarkan, akhirnya sudah dilakukan berulang-ulang kali, menjadilah pembenaran bukan kebenaran. Nah, mari kita lakukan perubahan untuk yang akan datang. Yang sudah lewat jangan dipermasalahkan. Karena yang paling kekal dan abadi adalah perubahan. Itu yang paling kekal dan abadi. Tugas Ratu Pranda sebagai rohaniawan, sebagai wiku untuk melakukan perubahan itu, asal melakukan perubahan berdasarkan sastra. Ya, itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang Padmosana. Ya, Padmosana ini cita dasarnya ada nareswari, itu simbol dari negatifnya itu ada 1, supaya hidup diisi pedagingannya ada 3 juga. Karena yang namanya Padmosana, tetapi kalau yang ini namanya Padmo Melayang. Yaitu bedanya Padmosana dengan Padmo Melayang, kalau Padmo Melayang naganya ada 1. Kalau Padmosana naganya ada 2. Itu bedanya. Tetapi tentang pedagingan ada 3.
ini pedagingannya itu. Karena berbuah suah. Siwo sade siwo paramo siwo. Itu. Nah, yang menciptakan ini sesuai yang Ratu Pranda ketahui, yaitu Ida Dangyang Nirarta untuk Padma Sana. Begitu juga Padma Sari. Tentang Padma Sana ini, begitu juga Padma Sari boleh menghadap ke barat, boleh menghadap ke selatan, boleh menghadap ke barat daya. Jangan dipermasalahkan. Artinya semua itu hulu. Sesuai dengan dasar sastranya, yaitu Siwogamo. Yang namanya hulu, timur hulu yaitu matahari. Ya, sudah itu utara gunung juga hulu. Sudah itu laut juga hulu. Maka dari itu, seandainya Ratu Pranda muput menghadap ke timur, berarti surya pemuputnya menghadap ke barat. Begitu juga kalau Ratu Pranda muput ke utara, itu dengan hulu gunung, jadi suryanya menghadap ke selatan. Nah, selanjutnya kalau di segara, di laut, umpamanya lautnya itu ada di selatan, Ratu muput menghadap ke selatan, jadi surya pemuputnya itu menghadap ke utara. Begitu juga kalau seandainya Ratu muput di barat, itu mungkin di daerah Gilimanuk, karena segara atau lautnya itu di barat, Ratu muput menghadap ke barat, sudah itu suryanya menghadap ke timur. Itu memang kebanyakan sekarang itu terjadi kekeliruan. Nah, disinilah kembali Ratu Pranda tegaskan tugas, wewenang, tanggung jawab sebagai Perdana, sebagai wiku rohaniwan Hindu untuk meluruskan. Jangan yang salah, keliru, akhirnya menjadi pembenaran karena sudah dilakukan berulang-ulang kali. Inilah tugas Ratu Pranda untuk meluruskan. Yaitu surya sebagai surya pemuput selaku siwa niskala Betara Siwa harus berhadap-hadapan, yaitu siwa skala, yaitu Ida Sang Trijati sebagai pemuput. Disebut juga siwa skala. Itu agar jangan sampai yang salah itu kita biarkan, yang keliru kita biarkan. Apalagi sekarang ini zaman Kaliuga, waduh betul-betul ini zaman gonjang-ganjing. Zaman edan. Itu banyak yang dibiarkan. Ya, dengan bahasa anak mulo keto, mulo napat, cara ini, cara itu, bakadong keto, leng pidan, bakadong kene. Nah, ini perlu diluruskan. Tugas Ratu lah sebagai rohaniwan itu untuk meluruskannya. Jangan dibiarkan. Itu agar tidak menjadi pembenaran. Jadi karena tugas dari Pranda untuk menjalankan kebenaran berdasarkan sastra, yaitu agama berdasarkan sastra, itu kebenaran yang absolut, yang hakiki, yaitu budaya, estetika, aturan, fakem, yaitu adat, etika. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Gitu. Maka dari itu, seperti yang sering Ratu Pranda sampaikan, ya selalu menjalankan agama ya dengan kebenaran sastra. Nah, itulah yang bisa Ratu Pranda sampaikan, khususnya tentang Padma Sari Panjenengan, yaitu tidak harus membangun rong tiga atau kemulan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Baiklah, umat sedharma yang Peranda cintai. Itu sementara yang Ratu Peranda bisa sampaikan pada umat sedharma yang Peranda cintai. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup Ratu Peranda dengan Pramusanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.